Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ya semuanya. Selamat berjumpa kembali di mata kuliah spreadsheet untuk kelas A ya teman-teman ya. Karena saya ketukar juga. Yang di pagi itu kita ini ya, apa namanya, kelas B. Tapi kebetulan karena sebenarnya kelas saya itu kan di-set itu pagi teman-teman. Tapi kemudian karena Bu Anita untuk jadwal sore, beliau ada kegiatan ini ya, mata kuliah juga ya, kegiatan kuliah untuk kelas sore kalau tidak salah etika profesi atau apa gitu. Jadwalnya jam 3 juga. Jadi switch ya, kemarin itu kan kalau nggak salah. Jadi, beliaunya ngisi yang pagi, makanya saya ditukar ke kelas A. Nah, karena kemarin ada kelas besar di FIK itu di pertemuan 2 dan 3, beliau kemarin minta switch teman-teman. Jadi ketemu teman-teman kan, saya pangling lihatnya, "Ih, beda ya kelasnya sama yang di sebelah." Beda teman-teman, kalau kalau sama yang di sebelah tuh, yang kelas pagi gitu. Nggak apa-apa ya, jadi mungkin sedikit perkenalan aja. Kalau apa, yang ini kan kita bisa tatap muka langsung, yang di rumah nggak apa-apa teman-teman, biasanya saya kayak gitu aja kali ya. Untuk teknis kelas saya yang lebih enak, jadi teman-teman yang memang memungkinkan untuk datang ke kampus, silakan datang ke kampus, tapi kalau misalkan tidak, misalkan ada sesuatu hal atau kondisi kesehatan dan sebagainya, silakan nggak apa-apa, jadi online aja. Yang penting kalau saya prinsipnya belajar itu sebenarnya nggak harus ini ya, duduk di depan gitu ya, nggak harus pada saat itu juga sih sebenarnya. Tapi kadang-kadang karena memang ada requirement ya dari kampus untuk kehadiran, jadi kalau misalkan teman-teman bisa jadi kita ambil titik tengah aja, kalau teman-teman bisa silakan hadir, kalau tidak nanti join online. Kemudian untuk presensi saya minta tolong untuk isikan ya, yang di list ya, untuk kita kelas A ya, jangan ketukar untuk kelas B, nanti kan list-nya beda. Kemudian untuk teknis kita hari ini, kalau tidak salah nanti ini ya teman-teman ya, mungkin sedikit intermezzo dulu, nanti ada UCP 1, mungkin teman-teman lebih familiar daripada saya baru tahu juga sudah ada penjelasannya teman-teman, cuman by technical ketika kita jalan kuliah kadang saya agak lupa juga. Jadi kemarin itu saya diinfokan ada UCP 1 untuk teman-teman yang D3 ya, jadi nanti mengerjakan sekitar pukul ini ya, 4:50 kalau tidak salah. Bu Anita men-set waktunya 90 menit, teman-teman. Kalau saya kebetulan karena kita memang apa ya, tim teaching ya, saya ngajar juga yang di S1, saya bikin soal untuk yang S1, teman-teman. Saya kasih waktu 120 menit. Nah, untuk yang teman-teman D3, Bu Anita yang membuat soal ya. Jadi yang men-set beliau 90 menit ya, teman-teman. Jadi waktu maksimal nanti submit adalah 17.40. Nah, nanti untuk teknis hari ini, kita belajar dulu terkait konsep untuk pertemuan 4. Setelah itu nanti di apa ya, sekitar around pukul 4 ya, sekitar jam 4, nanti kita mengerjakan ini ya teman-teman ya, UCP-nya. Review dari yang kemarin-kemarin aja. Teman-teman pasti udah bisa lah. Oke, sebentar. Sebelum kita memulai kelas kita hari ini, berhubung ini yang sudah join lumayan ya. Kalau yang di kampus, misalkan ingin join ke Zoom, silahkan ya, nggak apa ya. Saya juga kurang tahu sih style Bu Anita seperti apa. Saya nggak tahu ya, semoga sih teman-teman ini ya, convert ya, karena ke sayanya kayaknya lebih banyak dibandingkan ke Bu Anita ya nanti. Ya, nanti kalau misalkan ada pertanyaan atau ada yang ingin disampaikan, dikonfirmasi, katakanlah misalkan saya sedang menyampaikan, silakan di-interrupt aja. Kalau saya mungkin teman-teman udah kenal di pertemuan 1 ya. Jadi kalau misalkan, apa namanya, saya lebih suka kelas itu kayak diskusi aja. Gitu. Jadi teman-teman nggak usah ngerasa kayak maksudnya mentang-mentang saya dosen terus saya yang kontrol everything semuanya gitu, nggak juga gitu. Saya lebih prefer mahasiswa kasih rekomendasi ke saya gimana-gimana gitu. Jadi saya tahu katakanlah teman-teman itu, oh mungkin enaknya katakanlah seperti ini gitu ya. Jadi teman-teman bisa kasih rekomendasi gitu, nggak apa-apa gitu. Oke, saya kira demikian untuk teknis aja sih teman-teman gambaran untuk pembelajaran. Jadi sebelum kita memulai kelas kita hari ini, alangkah baiknya kita memulai dengan berdoa ya. Menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing, berdoa saya persilahkan. Kira berdoanya cukup. Kemudian sebentar, saya izin share screen dulu untuk materinya. Nah, teman-teman mungkin sembari ini ya, tadi yang baru join, silahkan diisikan dulu untuk presensinya jadi satu teman-teman yang di attendance, kemudian
nanti kita cobakan untuk percobaan Excel-nya materi hari ini. Kemudian nanti kita mengerjakan soal di pukul 4.10, tapi itu saya setnya pukul 4 gitu. Oke, saya izin share screen untuk materinya dulu. Kalau yang di online, kalau misalkan ada masalah silakan dikonfirmasi ya teman-teman yang online ya. Karena mungkin view-nya agak sedikit berbeda atau gimana, ada masalah gitu, nanti dikonfirmasi saja. Oke, semoga sudah terlihat untuk yang online terkait materi kita ya. Kalau misalkan ada apa-apa, teman-teman langsung open mic aja nggak apa-apa. Jadi nggak usah ragu harus typing ke chat, takutnya kelamaan biasanya. Jadi kalau misalkan ada yang ingin disampaikan langsung open mic aja nggak apa-apa. Oke, saya lanjutkan dulu. Untuk pertemuan keempat ini kita akan bahas terkait dengan topik mengolah workbook, proteksi dan juga link data ya. Dengan kemampuan akhir di sini yang diharapkan yaitu ini ya, mahasiswa mampu mengolah workbook, proteksi dan link data. Nah, nanti untuk sub elo-nya yaitu memiliki keterampilan berkomunikasi bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Bahasa Inggris nanti terkait dengan menu yang teman-teman nanti sering gunakan ya di dalam spreadsheet. Kemudian ada juga ini teman-teman, mampu menyampaikan dan berbagi ide. Nah, nanti kaitannya ini dengan bagaimana teman-teman teknis teman-teman misalkan ada permasalahan kayak report ya, laporan gitu. Nah, teman-teman kiranya harus dikerjakan dengan seperti apa gitu, report itu gitu ya. Nah, di sini untuk pokok bahasannya yang pertama, membuka workbook ya yang telah disimpan dengan kriteria khusus, menyembunyikan workbook, kemudian memproteksi data di dalam sheet, kemudian memproteksi workbook data dalam cell atau range cell, kemudian membuat link data dalam satu sheet, antar sheet atau antar workbook. Kemudian ini sebenarnya lebih konseptual teman-teman yang di bagian PPT ya. Teman-teman mungkin bisa baca. Saya sendiri pribadi kadang-kadang jujur agak bosan juga sih. Kalau misalkan terlalu ini banget konseptual banget. Karena kan kita ini ya lebih ke praktikal. Kadang-kadang kalau terlalu konseptual juga agak sedikit ini juga. Maksudnya kurang ini abstrak, berasa abstrak. Nah, di sini untuk konsepnya kita bahas dulu bersama, nanti kemudian kita coba praktekkan. Kemudian ini ya, untuk membuka workbook yang telah disimpan, nah ini nanti teman-teman membuka aplikasi Excel, di mana teman-teman melihat ya, file yang telah teman-teman buat, misalkan katakanlah teman-teman sudah punya file. Nah, itu nanti bisa dibuka, kemudian, nah ini, jika file Excel Anda dicari tidak ada pada history, nah ini open another workbook. Kemudian keempat, klik komputer, kemudian browse. Kemudian cari tempat penyimpanan file. Nah, sedikit cerita aja sih teman-teman, kemarin itu saya ngerjain proposal, ada dananya ya. Nah, di situ kita bikin rincian, silahkan hitung-hitungannya itu sudah dibikin teman-teman. Nah, kebetulan saya pakai salah satu brand ya, Office 365. Nah, itu ternyata saya sendiri juga bahkan ini ya teman-teman, kita belajar bareng untuk kemarin itu kalau nggak salah move or copy sheet ya kalau nggak salah. Nah, konsep itu ternyata saya pakai dan saya nggak memperhatikan teman-teman. Jadi rincian yang sudah saya buat pendanaan sama ini ya atasan saya. Nah, itu saya pindah teman-teman dan saya nggak sadar. Jadi karena saking capeknya ngerjain proposal berhari-hari, di situ hitungannya baru selesai, saya pakai move or copy. Niatnya mau ngopi, ya ternyata yang di bawah belum saya checklist. Alhasil saya pakai 365 itu kadang-kadang sebenarnya enak teman-teman. Ada auto save di mana bisa langsung dia beberapa menit kemudian dia langsung nge-save. Cuman tidak jarang kadang-kadang gini teman-teman. Kalau misalkan ada perubahan dia langsung automatically nge-save. Tanpa kalau misalkan kita manual, nggak connect itu kan dia kasih info tuh. Mau di-delete itu biasanya ada tuh dialog. Mau di-delete atau tidak. Jadi itu untuk mengamankan kalau kita orang komputer biasanya gitu. Sebelum melakukan aksi-aksi yang risiko kayak delete semacam itu, biasanya harusnya ada notifikasi. Nah, ternyata kalau di Office 365 itu kemarin itu jadi saya move or copy filenya, ternyata filenya itu kan ditaruh di workbook terpisah. Setelah itu ternyata ini teman-teman, filenya itu tiba-tiba karena saya udah capek kan, saya kira itu bukan filenya, saya close.
itu ternyata nggak nge-save. Dan saya lihat di history, sebenarnya kalau 365 itu ada history, nanti saya lihatin teman-teman. Historinya bisa dilacak, cuman by the way kenapa waktu itu menit itu nggak ke-save gitu. Nah, itu juga hati-hati teman-teman, mungkin kemarin itu pembelajaran saya yang saya share ke teman-teman, kadang kalau kita lagi buru-buru, dikejar deadline terutama ya, itu yang kadang-kadang resiko, teman-teman bikinnya save as aja, kali aja kasih nama lain gitu, itu lebih safe daripada kita pakai move or copy. Move or copy itu agak sedikit ini ya, high risk ya, misalkan teman-teman nanti lagi bekerja, dikejar deadline gitu ya sama atasan, kadang-kadang ya namanya orang dikejar waktu ya kadang-kadang buru-buru gitu ya. Nah, ada hal-hal yang kadang-kadang kita terlewat gitu sih. Nah, itu sih pembelajarannya. Nanti kita lihat untuk historinya. Kemudian kita nanti mencoba menyembunyikan workbook. Nanti biasa ya kalau di saya, biasanya saya beri kesempatan ke teman-teman, mumpung masih ada waktu nanti kita cobakan, nanti biasanya saya tawarkan ke teman-teman. Kalau untuk yang sudah menonton video, jadi biasanya sudah belajar dulu, itu biasanya saya kasih kesempatan ke teman-teman untuk mengisi poin keaktifan ya. Jadi langsung dicobain aja gitu kalau ready. Jadi biasanya saya tawarkan gitu. Jadi nggak melulu biar kita ada teman-teman yang bisa share gitu. Jadi teman-teman juga punya knowledge yang teman-teman bisa share ke teman-teman yang lain. Misal nggak melulu saya sumber dari ini ya, ini teman-teman juga mungkin punya pengalaman-pengalaman yang digunakan ketika mencobakan praktik gitu. Nah, ini menyembunyikan workbook, nanti ada menu hide teman-teman, sama unhide ini untuk apa namanya, mengembalikan ya tadi dari kondisi tersembunyi. Kemudian untuk memproteksi data, nah ini tadi sedikit saya testing juga, mungkin teman-teman kalau yang sudah bisa tahu ya tadi ya. Nah, nanti ini untuk memproteksi data di sini nanti teman-teman ternyata kalau untuk fungsi menunya itu ini ya nggak kelihatan ya, kecil banget ya. Bentar. Nah, ini kelihatan nggak? Nah, ini ya. Yang lock ini ya, nanti kita lihat. Yang lock ini ternyata kalau saya testing tadi itu belum bisa ini teman-teman, nge-lock keseluruhan ya. Jadi lock ini nanti ada tulisannya tuh. Kalau lock itu berfungsi setelah dia diproses lewat protect worksheet ya. Kalau masih lock aja itu by default si apa worksheet-nya itu teman-teman ketikin masih bisa gitu. Tapi kita cobain bareng. Kemudian ini ya memproteksi ini ya, nanti kita cobakan aja nih teman-teman. Ini teoretikalnya aja, proteksi worksheet nanti untuk ini ya, perlindungan worksheet ya. Jadi teman-teman misalkan katakanlah ingin ya data itu tidak diotak-atik dengan oleh orang lain gitu ya. Jadi teman-teman lock aja data misalkan itu laporan, kan nggak pengen tuh laporan itu kok jadi berubah gitu. Nah, teman-teman di lock saja gitu kalau sudah misalkan final report misalkan gitu. Nah, kemudian nanti teman-teman bisa memanfaatkan ini ya tadi ya, menu untuk memberikan password. Nah, di sini ada contoh passwordnya 123. Nanti teman-teman bisa tuh set terserah sesuai teman-teman ya, yang memudahkan aja. Kalau tidak salah sebenarnya tadi dicobakan ya kalau di Bu Anita tidak salah ini ya, tidak ada forgot password kalau kayak di sistem ya. Jadi kalau misalkan teman-teman lupa password agak sedikit risiko juga. Jadi sebenarnya tidak ada sih menu di situ. Jadi sebaiknya teman-teman ini ya disarankan untuk mencatat ya passwordnya. Kemudian membuat link data. Nah, ini untuk menghubungkan teman-teman. Kayak semacam fitur hyperlink. Nah, di sini nanti teman-teman bisa menghubungkan satu dokumen ke dokumen lain. Katakanlah sheet ke sheet lain. Ataukah nanti teman-teman menentukan apakah mau dihubungkan dengan web page ataukah ini ya place in this document. Ini maksudnya dokumen itu sendiri atau create dokumen baru ataukah bahkan email address. Ini teman-teman hanya varian aja. Kemudian membuat link data di dalam satu sheet. Nah, ini tadi ya, ini proses yang akan kita lakukan. Ini panjang ya, nanti kita cobain aja deh. Saya juga agak ini teman-teman bacanya. Jadi kadang-kadang agak abstrak aja sih ngeliat ininya sih. Jadi lebih enak kita praktek. Oke, itu untuk theoretical konsepnya. Nah, ini untuk sumber ya yang digunakan Bu Anita dalam membuat materi kita. Oke, langsung saja kita geser ke ininya dulu aja teman-teman, percobaannya. Saya stop share dulu, saya geser yang silakan teman-teman ke ini ya, apa namanya? Leads yang bagian ini ya, percobaan Excel. Itu silakan di-download dulu. Ini ya, saya share screen. Ini ya teman-teman ya, percobaan Excel silakan di-download. Masih share screen-nya beda ya?
Bentar. Masih belum close. Bentar. Kayaknya belum close. Nah, ini. Bentar. Kalau yang di online kayaknya sudah. Sebentar ya teman-teman. Nah, silakan ya di-download untuk percobaan Excel ini. Kemudian kita cobakan bersama-sama. Saya tadi sudah download juga. Silakan dibuka dulu. Nah, ini. Terlihat ya. Untuk yang online bagaimana? Sayanya belum share ya. Yang ini ya. Sebentar, Excel ya. Saya pindah, sebentar. Silakan dibuka dulu filenya. Nah, untuk topik kita ya, tadi kita lihat dulu. Saya nggak hafal ininya, teman-teman. Tadi kita mulai dulu dari ini ya. Membuka workbook yang telah disimpan nih, teman-teman, dengan kriteria khusus. Nah, di sini mungkin ada yang bisa sharing. Saya kasih kesempatan sebelum kita bahas bersama. Untuk poin pertama, membuka workbook yang telah disimpan. Boleh, silakan yang mau mencoba menjelaskan. Mencoba aja praktikan, nggak apa-apa. Silakan. Ada? Siapa? Yang ada di online boleh, offline boleh. Silakan. Ada? Oh ya, boleh. Silakan, Mbak. Sambil share screen ya, biar teman-temannya bisa ini. Meskipun kita online, maaf ya. Offline, tapi tetap join Zoom. Maaf ya. This is apa ya, agak sedikit aneh sebenarnya, tapi nggak apa-apa. Ini saya stop share dulu, silakan. Boleh, Mbak, silakan di share screen. Nah, untuk membuka tadi ya, history juga. Silakan sambil dijelaskan boleh, teman-teman. Suaranya agak kecil ya, atau saya kasih mic ya? Siapa tadi? Silakan. Sambil dijelasin boleh deh. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ini suaranya kedengeran nggak? Saya lepas aja kali ya, biar nggak ini. Pertama-tama pencet file, terus pencet open, terus pilih. Terus Udah Bu. sambil dijelasin nggak? Oke, oke, oke. Terima kasih ya Mbak Laduni Zahra. Silakan ya, nama sama nimnya ya di chat ya untuk poin keaktifan. Oke, terima kasih. Kita coba bahas bersama. Nah, ini ya. Saya share screen yang di saya. Sebentar. Ini yang di saya bukan? Iya kayaknya. Bentar, oh iya namanya di saya. Nah, ini ya teman-teman ya. Tadi yang di-share teman kita ya terkait dengan history ini teman-teman tadi ya. Jadi kita buka aja kalau teman-teman pakai version yang 2013 ke atas. Ini bentuknya agak mirip. Kalau yang 2010 agak beda, tapi basically struktur menu sama. Hanya bentuk interface aja berbeda ya tampilan. Nah, ini kita kembali ke sini teman-teman file. Nah, ini ya historical data ada di sini nih teman-teman. Nah, ini bisa milih. Nah, kemudian nanti teman-teman tinggal kalau misalkan open, tinggal open aja. Ini ya tadi yang dimaksud this PC itu kalau kita ada di laptop ini ya misalkan gitu. Nah, atau browse ini untuk ambil langsung. Tadi ada di mana gitu filenya. Nah, nanti bisa dicek filenya taruh di folder apa gitu. Ini untuk contohnya aja sih teman-teman. Kemudian nanti kalau kita bahas lisensi nanti aja deh ya. Sebenarnya pengaruh nanti waktu buka tadi ada yang nanya di kelas A. Sebentar, nanti kita bahas. Ini tadi untuk history, kemudian kita bergeser ke menyembunyikan workbook. Mungkin ada yang sudah ready? Silakan, Mbak. Saya stop share dulu ya, teman-teman. Silakan. Silakan. Maaf ya, teman-teman, saya sambil duduk biar ininya bisa deket kalau kontrol. Pertama kita buka ke workbooknya. Setelah itu kita klik menu view. Setelah dari menu view, kemudian kita klik hide. Tampilannya akan berubah, workbooknya akan disembunyikan. Untuk mengembalikan tampilannya kita klik unhide.
Oke. Terima kasih. Ini Mbak siapa tadi? Mbak Ivana, silakan ya. Nama sama NIM-nya ya di chat. Kayak gitu ya teman-teman. Ya, saya gitu ya. Mungkin agak sedikit kalau teman-teman agak ini ya. Karena saya menilai apa ya keaktifan teman-teman dari itu mengambil apa ya poin dari keaktifan teman-teman ya. Jadi kalau yang sudah belajar tidak ada salahnya teman-teman menguji ini ya apa namanya pemahaman teman-teman di dalam aplikasi penerapan Excel langsung. Nah, tadi kita lihat dulu ini ya. Tadi kita masuk di poin menyembunyikan. Kemudian kita lanjut di teman-teman. Kita lanjutkan di memproteksi data di dalam sheet. Ini agak sedikit complicated prosesnya, tapi insya Allah teman-teman bisa. Nanti kalau nggak bisa kita bareng-bareng. Silakan Mbak Nia Triana, saya di online atau online? Online. Silakan Mbak Nia bisa share screen. Sudah kelihatan, Bu? Pertama-tama kita blok dulu sel yang ingin di-protect. Terus klik protect sheet. Oke, ini aja Mbak, yang tadi, yang file tadi aja deh, jangan yang empty. Coba, biar lebih kelihatan. Oke, P4 tadi, file. Biar lebih kelihatan karena dia ada beberapa teks ya di dalamnya. Switch aja filenya ke yang P4 itu coba. Oh iya. Oke. Silakan dites dulu. Sambil dijelasin boleh apa-apa. Iya, terus diklik review. Mungkin yang di ini soal aja Mbak, coba dipilih yang soal aja kali ya, jangan yang empty cell. Nah, pilih aja itu mungkin terserah. Yang ada angkanya itu boleh deh, dari 900 atau 135 ke sampai 787 pojok. Oke, Bu. Nah, silakan. Terus protect sheet, terus masukin passwordnya. Oke. Ketiga. Atas, scroll atas itu. Scroll atas. Iya. Nah, klik unlock. Oke. Nah, kasih dulu passwordnya, typing dulu, ketik lagi. Oke. Coba dites di apa? Gitu. Bisa? Nih, masih bisa kan? Bisa diedit nggak? Harusnya nggak bisa diedit ya kalau protected. Atau di ini ya, coba. Masih bisa. Masih bisa? Nah ini ya, agak sedikit ini. Gimana caranya memprotek ini memang agak sedikit double check ya. Kalau saya atas tadi, kalau satu kayaknya kan ya caranya. Coba. Oh atas ya, select unlock, atas typing dulu. Yes dulu, oke. Bisa? Coba di bisa. Coba diganti. Bisa. Diganti aja langsung. Klik selnya, pilih, coba diganti isinya. Apa, Bu? Yang dipilih kan row paling atas. Baris atas ya. Bisa. Bisa diisi nggak tuh? Coba ke fungsinya bisa diisi nggak? Hapus. Bisa kan? Ada yang ini ya? Nggak apa-apa. Oke. Nggak apa-apa. Kita bahas aja. Silakan Mbak Nia dicatatkan nama sama NIM-nya ya.
Teman-teman yang lain tahu kenapa? Ada yang lain ingin menjelaskan sebelum kita bahas kenapa fail tadi untuk tadi sedikit yang saya urai tadi sih sebenarnya. Testing saya tadi agak sedikit ini ya teman-teman. Jadi kalau apa ya? Ada yang ingin menjelaskan dulu sebelum kita bahas? Nah, ya. Atau mau diterusin? Agak sedikit two step ya teman-teman ya untuk yang ini tuh. Mana? Bisa dulu yang ini. Kemudian format cell. Ini jangan lupa di unlock dulu. Kemudian yang ini Bu. Di sini Bu. Di ini belajar di lock dulu. Oh, ini. Terserah. Yang semuanya. Ini kita Lock dulu. select dulu sampai sel ini. Kemudian jangan lupa di lock lagi. Setelah itu escape, kemudian passwordnya. Nah, ini ya teman-teman ya. Mungkin yang online. Terima kasih ya. Terima kasih ya sudah membantu. Mbak siapa ini tadi? Mbak Monica ya. Silakan ya nama sama linknya di chat. Nah itu teman-teman ya. Jadi ada two step ya. Kalau di dalam apa namanya pembuatan protected itu teman-teman mungkin tadi kelewat waktu ngasih lock ya. Jadi kalau kita lock saya sampaikan tadi, kalau cuma di lock aja, nanti by default ini tetap bisa di ini teman-teman kayak kita gini ya. Saya izin share screen dulu sebentar. Ini ya filenya. Kemudian katakanlah kita blok dulu semuanya. Nah ini teman-teman bisa aja langsung di sini ada locknya. Nggak bisa ya. Jadi kita pakai di format. Kemudian lock cell ya. Lock cell ini bisa atau ke format yang ada di belakang protection ini ya lock. Sama aja. Ini oke atau di format di sini langsung lock ini ya. Lock cell. Nah, lock dulu, habis di lock baru teman-teman geser tadi ya. Untuk apa namanya? Men-set ini tadi. Ketutupan. Ini ya protected sheet-nya ya. Tadi baru di checklist. Coba deh. Kemudian 1, 2, 3. Nah ini teman-teman. Coba deh, saya pilih kayaknya. Bentar, ini emang agak sedikit ini sebentar. Tadi kita sudah lock. Nah ini, nanti akan keluar dialog ya, baru bahwa kita nggak bisa mengetik datanya ya. Jadi dia harus minta ini. Misal your trying change is protected, jadi dia meminta enter password dulu. Sama seperti yang dijelaskan teman kita ya. Jadi untuk bisa mengedit, teman-teman harus memberikan password. Jadi step by step-nya, mungkin langkahnya yang teman-teman harus perhatikan, di lock dulu. Habis itu baru teman-teman pakai yang tadi ya, untuk kasih ini ya protected atau unprotected. Nah ini baru dibuka, baru bisa. Ini ya, tempatnya baru bisa digeser. Nah seperti itu ya untuk prosesnya. Tadi kita sudah coba membahas ini ya. Saya share screen all aja kali. Nah ini teman-teman, kita tadi bahas membuka workbook yang telah disimpan, kemudian menyembunyikan workbook, kemudian memproteksi data di dalam sheet. Nah untuk 3 pokok bahasan ini, ada yang ingin dipastikan ditanyakan dulu, atau ada yang terlewat, ada yang kesulitan di sini, mumpung kita belum apa tadi UCP, silakan. Ada yang ingin ditanyakan dulu? Agak sedikit ini sih teman-teman. Yang terakhir ya, yang poin ini ya, memproteksi data itu agak sedikit double apa ya, langkahnya agak double, nggak cuma langsung. Jadi kalau misalkan kita baru lock, itu masih bisa diubah ya, modify. Kemudian kita geser di sini teman-teman, memproteksi workbook
data dalam sel atau range cell file workbook ya. Untuk yang nomor 4, ada yang ingin mencoba sebelum kita bahas bersama? Silahkan. Yang online atau offline boleh. Ada yang ingin mencoba? Yang online atau yang offline? Yang offline boleh. Ada? Silahkan. Yang online siapa yang ingin mencoba? Untuk workbook itu nanti sedikit berbeda sih kontrol untuk ini ya. Cuma di sini ya nanti yang beda. Silahkan teman-teman. Untuk yang workbook boleh dicoba. Silahkan. Yang mau coba dulu atau langsung kita bahas? Boleh Bu, saya coba Bu. Oh ini, silahkan. Boleh sambil share screen, saya stop dulu deh. Oke, sebentar Bu. Kelihatan belum Bu? Sudah, lagi proses kayaknya. Terkoneksi seperti. Sudah, silakan Mas. Sebentar Bu. Suaranya ini cukup nggak jelas. Nah. Pertama, masuk ke Bu, suaranya Bu? Terdengar. Oke, pertama file. Terus protection. Buka file, protection Excel. Ya. Terus ini. Bentar Bu. Ya, nggak apa-apa. Menunya emang banyak kok teman-teman. Boleh pilih dari mana saja. Silakan. Ini sampelnya, langsung dipilih. Terus kalau dijelasin nggak apa-apa ya. Silakan. Habis itu, Oke. Satu lagi. Ya nggak bisa kan? Coba di tes aja. Di tes aja langsung. Tadi udah kan? Udah protected kayaknya. Udah itu udah protected. Di tes aja di bawah. Di bawah. Di ini soal itu di klik kanan di tulisan set sheet-nya. Sheet tulisan soal klik kanan. Oh iya. Workbook is protected. Nah ini ya. Notifnya. Kalau jarang ini ya di soal itu di klik kanan dia mati. Coba dites aja. Ya. Nggak bisa diklik kanan Bu. Oh nggak bisa ya. Oke. Berarti tadi udah ada notifnya sih dia nggak bisa di ini. Oke. Nah itu ya. Silakan Mas dicatatkan nama semuanya ya Mas Adiansyah. Oke. Terima kasih. Nah ini teman-teman untuk yang opsi yang workbook agak sedikit berbeda ya. Jadi ditaruh tadi ya. Kita bikin, ini opsinya ternyata banyak teman-teman. Jadi tidak hanya melulu kita lewat review ya. Bentar. Nah, tidak melulu lewat protected workbook, tapi tadi teman kita menawarkan di sini ya opsi tadi ya. Tadi nggak terlalu aware kalau di sini ada. Saya juga lupa tuh. Karena saya juga kadang-kadang ya udah pakai aja gitu ya. Jadi kita sambil jalan. Ini ada ya menu di info teman-teman, bisa di set apapun ya, bisa dipilih menunya ya untuk protected workbook misalkan itu. Nah ini tadi sama di sini juga bisa kita lewat di review, menu review kemudian protected ya, sama kayak teman kita tadi kita kasih password ya. Nah 1 2 3 kemudian 1 2 3 lagi, kemudian untuk mengetes ya. Kalau nggak salah di sini teman-teman yang di off kan itu proses ini teman-teman yang sedikit berbeda dengan yang tadi. Kalau di sheet itu teman-teman bisa mengetik isian datanya atau datanya teman-teman waktu dikunci isian data nggak bisa diotak-atik. Kalau di workbook lebih kepada teman-teman yang bisa melakukan ini ya, operasi insert, delete, rename, atau tadi bisa ada pop-up ya, notifikasi dialog di mana workbook tadi protected gitu. Nah, kalau di sini di dalamnya kalau saya ngetes tadi tetap bisa teman-teman.
Ini untuk di otak-atik tetap bisa. Sebentar, saya tekan ini. Di dalamnya tetap bisa. Tapi yang mati itu di sininya teman-teman. Kontrol ketika kita mau melakukan insert ataupun ini kontrol di dalam workbooknya. Insert, delete, rename, move or copy. Nah ini kalau untuk perbedaannya di ketika kita men-set protected workbook gitu. Nah tadi kalau enggak ada notifikasi ya tadi ya pop-up kalau misalkan tidak boleh diubah gitu. Nah ini untuk aplikasi dari yang poin nomor 4 teman-teman. Nah nanti silahkan bisa disesuaikan ya untuk apa namanya percobaannya. Untuk poin 4 ada yang ingin ditanyakan dulu sebelum kita geser di poin 5. Di sini kalau ada yang ditanyakan langsung aja ya, takutnya kelupaan. Poin 5 kita akan membuat link data. Nah link data ini mungkin lebih simpel ya dibandingkan yang tadi ya bikin protected itu sedikit ribet. Nah silakan untuk yang link data ada yang ready, silakan Kak. Ini sama aja teman-teman. Dosen saya kan nggak jauh dari teman-teman ya misalnya, jadi kadang-kadang sering ini juga. Silakan. Silakan sebentar saya stop ya. Enggak, silakan. Ini bebas ya Bu, bikin linknya di mana aja? Bebas. Sampel aja, 1 boleh, 2 boleh, yang penting Jadi, link. yang pertama kita klik filenya, terus kita ke hyperlink, terus bikin yang A1. Request in this document, terus klik OK. Terus kita klik, langsung ada. Oke. Terima kasih. Oke, terima kasih. Ini ya, kalau di dalam satu ini ya, yang sama ya, kalau chatbox itu saya pakai untuk nyatetin ini ya, aktifkan teman-teman. Silakan untuk misalkan kita geser ngelink ke beda sheet, hasil yang mau mencoba sebelum kita ke UJP. Silakan saya beri kesempatan. Misalkan saya pengen ngelink ke petunjuk soal, boleh ada yang mau mencoba? Kita ngelink, bikin link ke petunjuk soal. Tadi kan dicontohkan teman kita di dalam satu sheet yang sama. Silakan untuk yang petunjuk soal. Tadi untuk yang satu ini ya teman-teman ya. Worksheet. Kalau yang untuk beda worksheet silakan dicobakan untuk ngelink ke petunjuk soal. Ada yang mau mencoba online atau offline boleh, silakan langsung aja ya, open mic atau ini silakan teman-teman. Ada yang mau mencoba sebelum kita UJP? Ada yang online atau offline boleh sebelum kita, ada tidak yang mau coba? Kalau nggak kita bahas bareng. Belum? Oke, kita bahas ya. Nanti soalnya takutnya UJP-nya waktunya. Oke, saya izin share screen terkait dengan ini ya. Tadi ya, apa namanya? Membuat link ya. Nah, kalau membuat link ini bebas sih teman-teman. Tadi ya. Jadi mau teman-teman linkkan ya pakai klik kanan, link ini aja bisa. Nah, linknya ini teman-teman tinggal set aja. Mau mana? Misalkan katakanlah tadi saya pengen geser ke petunjuk soal, berarti petunjuk soal aja. Itu pun teman-teman bisa tentukan range-nya. Misalkan saya pengen A1 sampai A10. Nanti akan diarahkan langsung. Nah, ini petunjuk soalnya untuk range A1 sampai A10. Jadi ini by default bebas sih teman-teman. Untuk nge-link ini opsinya cukup banyak ya. Maksudnya tidak hanya file yang ada, bisa file yang kita buka, kemudian bisa dokumen baru, ataupun bisa lewat email. Nah, ini hanya preferensi apa ya, jenis layanan yang berbeda-beda aja sih, gitu, sesuai kebutuhan teman-teman. Nah, itu untuk konsep kita hari ini ya, jadi tidak terlalu banyak. Nah, nanti kita akan bergeser, teman-teman silahkan untuk ke UCP-nya, teman-teman tadi saya set pukul 4 sih, tapi coba dicek dulu deh. Silakan, saya coba share screen ini untuk yang UCP kelas A ya teman-teman ya.
Ini yang kelas A pukul 4, silakan dicobakan. Tadi saya sudah diinfo dari Bu Anita ya, waktunya hanya 90 menit teman-teman. Jadi silakan dikerjakan maksimal pukul 5.40, nanti di-submit ya kalau bisa. Jadi silakan melanjutkan di UCP 1 ya teman-teman. Yang online silakan sama juga ya, nanti set waktunya tetap untuk 5.40, silakan dikerjakan. Ini nanti dosennya di situ tulisannya Bu Anita ya, nggak apa-apa ya teman-teman. Karena ini soalnya dari beliau. Saya bikin soal yang S1 teman-teman. Jadi silakan nggak apa-apa. Karena kita emang kadang sering bertukar, jadi silakan ya. Dan tadi satu soal yang paling teman-teman. Silakan. Terusnya menyesuaikan ini aja ya. Nah, ini soalnya dari Bu Anita, teman-teman. Kebiasaan. Nah ini ya, silahkan dikerjakan dulu. Nanti waktunya 90 menit ya. Ini ya, terusnya sama aja deh, sama kayak ada di sini. Nanti silahkan disubmit ya. Oke. Kemudian ini mungkin masih tetap zooman ya, kayaknya sih. Agak aneh juga sih, tapi atau mau gini aja, sebentar. Soalnya kadang-kadang sambil zooman juga ya, maksudnya kadang-kadang harus diawasi juga, tapi saya sebenarnya juga nggak enak nunggunya ini ya. Jadi nggak apa-apa deh teman-teman nanti. Atau mau sekarang untuk screenshot ini ya, apa dokumentasi perkuliahannya? Mau sekarang atau nanti? Mau apa? Sekarang aja ya. Takutnya nanti teman-teman buru-buru mikirin ujian. Silakan yang bisa on cam dulu ya untuk dokumentasi. Nanti katakanlah silakan teman-teman melanjutkan untuk pengerjaan. Yang bisa on cam silakan saya minta tolong untuk on cam. Kita dokumentasi dulu. Kalau Bu Anita kemarin kayaknya seru banget ya. Kalau saya banyak. Gak apa-apa teman-teman, yang penting situasi kondisi. Kalau saya prefer mungkin lebih suka online kadang-kadang karena ada technical problem. Tapi kalau nggak ada masalah sih oke-oke aja. Bentar. Yang untuk online dulu kali ya. Nanti yang offline ternyata ada juga dokumentasinya. Saya baru tahu kemarin keseruan kelasnya Bu Anita. Sebentar. Saya geser dulu. Ini untuk yang online dulu ya teman-teman ya. Screennya 1. Kita hitung dulu. 5, 4, 3, 2, 1. Oke. Yang screen 1 saya sendiri. Sebentar. Kemudian saya takutnya tuh gini teman-teman, nanti malah apa ya, makan kuota ya, maksudnya saya tunggu gitu ya, makan kuota, tapi kalau nggak ditunggu nanti dibilang saya nggak nungguin gitu. Bingung jadi. Bentar, yang screen 2 dulu sebentar. Saya geser dulu. Ini siap dulu, bersiap dulu. Saya hitung mundur. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, cheese. Ya. Saya simpan dulu ya teman-teman ya. Untuk yang online, yang offline nanti bisa sebentar. Yang dua dulu saya simpan dulu. Oke, terima kasih banyak yang sudah on cam, bisa off cam lagi. Ini gimana? Yang teman-teman online, enaknya mau masih zoom-zooman apa mau di close dulu? Kalau saya biasanya terserah mahasiswa sih. Silakan. Close aja Bu, panas soalnya laptopnya. Gimana? Close Bu. Oh, close aja ya. Jadi teman-teman lebih ini ya, nyaman untuk ngerjain ya. Jadi silakan nanti kita ini aja ya, close dulu, nanti silakan di-submit gitu aja. Kalau ada problem atau gimana nanti kabarin saya aja. Begitu aja ya, jadi nyamannya ya. Jadi bukan maksudnya ini, takutnya nanti kuota teman-teman juga habis cuma untuk ini nungguin Zoom kosong kan. Nah gitu. Karena saya mikirnya gitu terus dulu. Jadi untuk pembelajaran hari ini seperti itu ya teman-teman ya. Saya sebenarnya mau bahas terkait lisensi juga, tapi waktunya takutnya nanti habis malah nggak jadi ngerjain ya. Jadi next time aja. Oke, terima kasih banyak untuk kelas kita hari ini. Apabila kalau misalkan tadi dalam penyampaian saya ada kekurangan, saya mohon maaf ya. Saya tutup kelasnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Silakan dilanjut untuk UCP ya. Saya terus ya. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu.